Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Pak, kita sekarang bicara soal pandemi. Ini angka terakhir posisi keempat Pak, Jawa Tengah kenaikan tertinggi, angkanya 138 di 29 Agustus lalu. Apalagi upaya Jawa Tengah ini supaya untuk menekan dari angka tingkat penyebaran ini Pak? Ada dua hal. Satu adalah percepatan hasil tesnya bisa diketahui lebih awal, lebih dini. Sehingga optimalisasi dari lab-labnya mesti kita dorong. Memang masih ada problem kita pengadaan, reagen, dan seterusnya. Ini mungkin kebijakan nasionalnya mesti cepat untuk dibuka agar daerah bisa mendapatkan lebih cepat apakah bentuknya bantuan atau beli sendiri. Okay. Yang kedua, sejak akhir bulan kemarin sampai dengan akhir bulan nanti, September, kita melakukan penegakan hukum serentak seluruh Jawa Tengah. Sehingga kita minta kawan-kawan kabupaten juga melakukan hal yang sama. Terus kemudian pada saat penegakan hukum itu dilakukan, pada kesempatan itu paralel melakukan sosialisasi bagaimana kita menjaga protokol kesehatan. Nah, dua ini sengaja kita lakukan secara simultan, karena sebenarnya masyarakat itu kalau kita lihat dari siklusnya, kemarin itu mereka nggak ngerti, kemudian paham, agak sedikit takut, terus kemudian dia mulai disiplin tinggi. Dan sekarang mengalami kebosanan mulai turun. Maka mereka mulai mengatakan bahwa ini nggak apa-apa kok, saya kuat kok, saya nggak kena kok. Nah, yang seperti inilah yang kemudian kita mencoba menjaga dengan operasi penegakan hukum selama satu setengah bulan penuh. Penegakan hukum untuk mendisiplinkan protokol kesehatan. Oke. Sehingga kalau kemudian di tempat-tempat kerumunan dan lain sebagainya, Satpol PP dibantu kepolisian, TNI turun ke lapangan untuk memberikan sanksi-sanksi kepada masyarakat yang tidak tertib. Sekaligus kita mengajak pemerintahnya juga jangan buat event-event yang kerumunan begitu ya. Dan kita nggak bisa mengatakan masyarakatnya ngeyel, tapi pemerintahnya nanti membuat acara yang membuat heboh banyak orang, kan itu juga nggak memberikan teladan begitu. Berarti apakah memang perlu hanya dengan penegakan hukum, Pak Ganjar, tidak perlu ada PSBB lagi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah? Ya, kami tidak melakukan PSBB, Mbak, sejak dari awal. Hanya Kota Tegal saja yang melakukan PSBB. PSBB itu membawa konsekuensi yang luar biasa, dan kami belajar dari kawan-kawan di Jakarta, kawan-kawan di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan sebagainya. Kita bisa menghitung persis. Ada yang kita kerjakan tidak PSBB, tapi pembatasan kegiatan masyarakat. Oke. PMK atau pembatasan kegiatan masyarakat itu kita lakukan di daerah-daerah yang memang grafiknya selalu dinamis dan cenderung progresifnya kelihatan naik terus begitu. Contohnya Semarang Raya dan Solo Raya. Ini daerah-daerah yang kita melihat ada ciri-ciri pertumbuhan ekonominya yang bagus begitu. Sehingga kalau kita melihat daerah seperti ini biasanya mereka akan sedikit lebih terbuka dari sisi ekonomi. Nah, karena terbuka, ada konsekuensi yang mesti diambil, potensi persebarannya akan lebih terbuka lagi. Nah, disinilah tempat-tempat yang mesti kita jaga. Makanya kalau sekarang, Mbak, mereka mau buat acara, kita akan peringatkan. Kemarin kan viral ya, salah satu hotel atau mall dibuka, itu pengusahanya juga gagal untuk mengelola di awal gitu. Dia udah nyiapin infrastrukturnya, bagus banget lah persiapannya. Tapi nggak siapnya apa? Ketika orang datangnya bareng seperti gitu ya, brek begitu, nah itu orangnya nggak bisa. Maka saya langsung kontak pemiliknya, alhamdulillah hari kedua langsung diperbaiki. Maka kontrolnya dilakukan sejak dari awal. Ini contoh aja, termasuk di pariwisata yang kita batasi, ya kan, yang memang tidak mudah hari ini pasar tradisional. Maka di tempat-tempat inilah mesti ditaruh orang untuk menjaga. Maka di Jawa Tengah ada Jogo Tonggo, kemudian menjaga tetangga. Ada kemudian muncul Jogo Kerjo, menjaga tempat kerja, Jogo Santri, menjaga pondok pesantren. Kemudian ada yang berinisiatif, Mbak, Pak, kita mau buat Jogo Pasar. Nah, harapan kita mereka saling menjaga. Nah, ini pendekatan-pendekatan kultural yang kita pakai karena kita tidak bisa mendekati mereka dengan hitam putih. Harapannya dari pemerintah juga dari gerakan-gerakan masyarakat ini bisa sama-sama menjaga dan menekan penyebaran COVID-19 tentunya untuk bisa menggerakkan ekonomi lagi di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung dengan kami di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Ganjar. Sama-sama. Dan dicatat loh Mbak ya, Jawa Tengah itu upah buruhnya lebih kecil dari Vietnam loh. Maka Jawa Tengah sangat menarik. Dicatat Pak, Jawa Tengah karena itu menarik buat investor asing. Lagi, maka kita bisa kompetitif.
Makasih. Semoga Jawa Tengah juga jadi primadona tentu ya Pak dengan klaim Pak Ganjar. Amin, Terima amin, kasih amin. Pak Insyaallah, Ganjar. insyaallah.